Oke, kita mulai. Slideshow as. Nggak kelihatan soalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang bersedia bergabung di sisi diskusi hari ini. Walaupun di tengah-tengah hari yang cerah dan kondisi puasa ya, namun kita harus tetap semangat menjalani diskusi hari ini. Baik, teman-teman, hari ini pemateri dari kelompok 6 yang beranggotakan Ervina Wulandari, Nordiati Asma, saya sendiri, Rizka Amalia, dan Siti Rokoyah akan membawakan materi yang berjudul Diksi dan Gaya Bahasa Pidato. Mungkin untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Ervina. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diksi. Di sini ada diksi yang kerap berpendapat bahwa ada beberapa pengertian mengenai diksi, yaitu diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata, mana yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat digunakan dalam situasi. Pilihan kata atau diksi juga itu merupakan kemampuan membedakan secara tepat makna dari gagasan yang ingin disampaikan. Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah kosakata atau perbendaharaan kata. Next. Baik, terima kasih untuk Saudari Ervina. Lanjut untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nordiati Asma, kepadanya dipersilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam diksi. Pilihan kata denotatif dan kata konotasi. Kata denotatif yaitu kata bermakna konseptual merujuk pada suatu konsep. Sedangkan konotasi adalah suatu jenis makna kata. Wow. Pilihan kata denotatif masih mantul nggak? Masih sih, mungkin volume ngaji bisa dikurangin dari laptop. Asma, mohon maaf, mic-nya mati. Tidak ada suaranya. Ya, mohon maaf. Jadi di sini ada macam-macam diksi. Yang pertama, pilihan kata denotatif dan kata konotasi. Kata denotatif yaitu kata bermakna konseptual merujuk pada suatu konsep. Masih mantul kah? Enggak, udah aman kok. Sedangkan konotasi adalah suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Sedangkan pilihan kata abstrak
dan kata konkret. Kata abstrak, pilihan kata abstrak diambil berdasarkan indikator dari kata abstrak meliputi referensi berupa konsep, kata yang tidak mudah diserap atau diamati oleh panca indera, digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan yang rumit, tidak dapat diamati bentuk wujudnya. Sedangkan kata konkret adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang dapat dilihat atau dirasakan oleh satu atau lebih dari panca indera. Baik, terima kasih untuk Saudari Asma. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Rokoyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi diksi. Jadi, fungsi diksi ini untuk memperindah suatu kalimat serta dapat memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Nah, kata yang disampaikan ini menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Lanjut, Asma. Selanjutnya yaitu gaya bahasa pidato. Jadi, gaya bahasa pidato ini adalah untuk mengetahui variasi diksi dan gaya bahasa apa aja yang digunakan sebuah pidato ketika menyatakan ide, gagasan, dan perasaan dalam bentuk lisan dan pikiran, sehingga apa yang disampaikan oleh pemakai bahasa dapat menimbulkan efek dan nilai rasa tertentu kepada permisa atau pendengar pidato. Diksi dan gaya bahasa yang tepat dan menarik. Baik, terima kasih untuk Saudari Koya. Penjelasan selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Di sini yang pertama ada macam-macam pemilihan kata gaya pada bahasa pidato. Sebenarnya ada banyak sekali gaya bahasa yang dapat kita temukan, namun secara umum kami sampaikan ada 6 yang terbagi menjadi 2 bagian gaya bahasa dalam pidato. Yang pertama, gaya berdasarkan pilihan kata. Dalam gaya berdasarkan pilihan kata, itu terdapat 3 gaya bahasa, yaitu gaya bahasa resmi, gaya bahasa tak resmi, dan gaya bahasa percakapan. Lalu yang kedua, ada gaya bahasa berdasarkan nada, yang mana di dalamnya ada gaya bahasa yang sederhana, mulia, dan bertenaga. Oke, mungkin teman-teman itu saja yang bisa kami sampaikan. Di sini saya akan sedikit membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu diksi adalah pemilihan kata dan penggunaan kata secara tepat dengan ide atau gagasan untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain, dan dinyatakan dalam suatu pola kalimat baik secara lisan maupun secara tertulis, untuk memunculkan fungsi atau efek tersendiri bagi pembaca. Lalu gaya bahasa sendiri yaitu merupakan cara mengungkapkan gagasan dan perasaan dengan bahasa khas sesuai dengan kreativitas, kepribadian, ataupun karakter pengarang untuk mencapai efek atau tujuan tertentu, yakni seperti efek estetik, atau efek kepuitisan, ataupun efek ciptaan makna. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya sesi diskusi atau tanya jawab akan kita lakukan via WhatsApp group ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.